Bagaimana Gus Miftah? Bagaimana tanggapan jenengan dengan Gus Miftah? Gus Miftah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya tidak perlu dilakukan, saudara. Bahkan ada yang mengatakan Gus Miftah kafir, Gus Miftah sesat, Gus Miftah syahadatnya batal. Ini adalah sesuatu yang salah di dalam keilmuan. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yuklal Fala di Yuklal Channel. Sebelum memulai video, ayo kita ke intro dulu. Ayo. Saudaraku, di video kali ini saya ingin memberikan tanggapan tentang kejadian yang dialami oleh Gus Miftah, salah satu tokoh agama di Indonesia. Bagaimana kejadian Gus Miftah? Semakin hari malah semakin memanas. Yang dimulai diawali dari postingan Instagram di Gus Miftah, bagaimana beliau ceramah di gereja. Banyak ulama yang menanggapi. Salah satunya Habib Syekh Gus Najih bin K. Al-Hajj Maimun Zubair dan lain sebagainya. Hampir seluruh ulama, yang mayoritas ulama mengkritik beliau Gus Miftah. Lalu apa kesalahan Gus Miftah sehingga dikritik oleh para ulama? Sebenarnya dari sisi penglihatan, Gus Miftah bisa dikatakan kurang benar, bisa dikatakan benar, saudara. Kenapa? Karena ketika di posisi Gus Miftah menerima undangan, maka ketika tidak hadir rasanya pun tidak enak, saudara. Tapi ketika menerima undangan hadir rasanya tidak enak, tapi ketika hadir banyak yang mencemooh dari kalangan ulama. Ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Bahkan saudara, dari beredarnya video Gus Miftah ini, ketika Gus Miftah melakukan klarifikasi pun banyak sekali cemohan-cemohan. Banyak sekali netizen-netizen yang membuli bahwa Gus Miftah tidak bisa baca kitab. Ini salah satu fitnah yang terjadi di antara kita semua. Kenapa saudara? Gus Miftah masuk gereja itu hal yang wajar. Ceramah di gereja bagaimana? Itu sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena para ulama dahulu, para ulama-ulama sepuh kita pun melakukannya. Contohnya Kiai Al-Hajj Abdul Rahman Wahid, kealimannya tidak dilakukan lagi. Dan Habib Umar dari Yaman. Dua tokoh ulama ini saja menjadi dua pandangan hampir seluruh ulama yang ada di Nusantara. Ini menjadi bukti bahwasanya masuk ke dalam gereja adalah sesuatu yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Bisa dengan salah satu alasannya, kata Gus Dur, beliau mengatakan bahwasanya ketika ditanya, Gus, kenapa jenengan kok ceramah di gereja? Gus Dur menjawab bahwasanya, misal saya tidak ke gereja, tidak ceramah di gereja, maka kapan para pendeta dan para pastor mendengarkan Al-Quran? Ini menjadi jawaban yang paling cerdas menurut saya. Namun ketika Gus Miftah melakukan klarifikasi, katanya baca kitab, dan baca kitabnya katanya baca kitabnya pada salah, saudara. Kita kembali kepada ilmu nahwu sorof. Ilmu nahwu sorof, kata salah satu kiai dari pondokan, ketika saya ya ibaratnya malam ngobrol bareng. Ketika itu pas waktu itu sebelum ngobrol bareng kita melakukan sebuah syawir. Di situ terjadi perdebatan. Bahwasanya beliau mengatakan, si anaknya kiai pondokan, ilmu nahwu sorof ini tidak dibutuhkan. Maksudnya tidak dibutuhkan maksudnya bagaimana, saudara? Tidak dibutuhkan bagi orang-orang yang sudah paham. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika seseorang sudah paham ilmu nahwu sorof, maka ilmu nahwu sorof pun tidak digunakan menurutnya.
Jadi menurut saya Gus Miftah di posisi kali ini tidak perlu dipermasalahkan dalam hal nahwu sorof. Kenapa saudara? Karena ketika seseorang membaca kitab kuning, yang diutamakan adalah pemahaman dari pembacaan tersebut, bukan nahwu sorof ataupun pembacaan, tapi pemahaman. Ketika seseorang membaca jurmiyah, bahkan jurmiyah al-kalamu huwa lafdu, terdapat sebuah banyak sekali pendapat. Bisa al-kalamu tayakang arena kalam buaya kalam iku alafdu lafad, bisa digabung huwa lafdu. Ini menjadi sesuatu yang biasa di dalam sebuah keilmuan, terutama ilmu alat, yaitu nahwu dan sorof. Saudaraku, ketika Gus Miftah melakukan klarifikasi, maka banyak dari kalangan para ulama pun menanggapi klarifikasi tersebut. Sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Kenapa? Karena Gus Miftah maksudnya benar, akan tetapi ketika pembacaan pun terdapat kesalahan, dan ini wajar di dalam manusia. Kenapa saudara? Karena kata para hukama pun, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar apabila manusia melakukan kesalahan. Bahkan Bunyai Lirboyo saja ketika membaca Al-Quran bisa melakukan kesalahan. Al-Quran terdapat sebuah harokat menandakan sebuah bacaan. Tetapi sayang saudara, ketika Al-Quran dibaca, bahkan oleh Bunyai Lirboyo pun terdapat sebuah kesalahan. Oleh kiai-kiai besar pun terdapat sebuah kesalahan. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Pada hakikatnya manusia adalah sosok yang tidak bisa sempurna dan tidak akan bisa sempurna selamanya. Pasti terdapat kekurangan. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, dari berbagai banyak netizen yang berkomentar. Kenapa netizen berkomentar? Ada alasannya. Salah satunya banyak channel yang adu domba. Ada channel yang menghubungi Ustaz, channel yang menghubungi Ustaz Adi Hidayat, channel yang menghubungi Ustaz Abdul Somad. Hanya satu tujuannya, bagaimana tanggapan jenengan dengan kejadian yang dialami oleh Gus Miftah. Ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh kita semua. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan sebuah permusuhan di antara para ulama dan termasuk dalam adu domba. Banyak channel yang melakukan adu domba saudara. Bagaimana Gus Miftah? Bagaimana tanggapan jenengan dengan Gus Miftah? Gus Miftah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya tidak perlu dilakukan saudara. Bahkan ada yang mengatakan Gus Miftah kafir, Gus Miftah sesat, Gus Miftah syahadatnya batal. Ini adalah sesuatu yang salah di dalam keilmuan. Kenapa saudara? Karena kafir hanya Allah yang mengetahui. Kafir tidaknya seseorang, muslim tidaknya seseorang, hanya Allah yang mengetahui. Bahkan saudara, diri kita sendiri tidak bisa menjamin diri kita sebagai seorang yang muslim. Kenapa? Karena pada hakikatnya muslim atau tidaknya seseorang tidak bisa dilihat oleh diri sendiri ataupun orang lain, dan hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu saudara, kita sebagai manusia harus apa? Harus melihat Gus Miftah sebagai manusia yang punya kesalahan. Saudaraku, dalam suatu cerita Rasulullah pun pernah menegur Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika berperang, Sayyidina Ali kan termasuk pejuang yang hebat, kuat. Ketika berperang, Sayyidina Ali waktu itu musuhnya sudah sangat hampir dibunuh. Tapi ketika mau dibunuh, pedangnya tinggal seret. Si musuh tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengatakan dua kalimat syahadat, dan Rasulullah pun mendengar, dan akhirnya pun Rasulullah menegur, hei Ali, jangan dibunuh Sayyidina Ali, kata Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Ali pun mengatakan kepada Rasulullah, dia syahadatnya bohong Rasulullah. Kenapa? Karena syahadat untuk mengelak terhadap pembunuhan, untuk menghindari pembunuhan. Bukan syahadat yang sejati kepada Allah Sang Maha Pemberi kehidupan. Tapi saudara, apa kata Rasulullah? Ya Ali, apakah kamu mengerti isi dalam hati seseorang tersebut? Sayyidina Ali diam. Misal tidak percaya, belahlah barangkali bisa melihat.
Ini menjadi salah satu ibrah cerita bahwasanya kafir atau tidaknya seseorang, muslim atau tidaknya seseorang tidak bisa dilihat oleh siapapun, bahkan Rasulullah, dan hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, jadi Gus Miftah ketika melakukan kesalahan dianggap hal yang wajar, dan ketika melakukan kebenaran pun dianggap hal yang wajar. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Dan ketika Gus Miftah melakukan pemaafan, Gus Miftah ketika itu disuruh oleh orang-orang untuk melakukan tindakan untuk memohon maaf. Saya bingung, saudara. Sebab apa? Sebab Gus Miftah di situ melakukan kesalahan yang dianggap melakukan kesalahan tapi tidak merugikan sebenarnya. Tapi harus melakukan minta maaf. Sebenarnya minta maafnya pun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masuk ke gereja pun menjadi hal khilafiyah di antara para ulama. Ada ulama yang membenarkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Maksudnya ada ulama yang mengizinkan masuk gereja, bahkan sholat di gereja. Ada ulama pun yang tidak mengizinkan. Itu semua menjadi khilafiyah di antara para umat Nabi Muhammad, dan khilafiyah adalah rahmat bagi umat Nabi Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, dari penjelasan di atas tersebut semua, perlu kita simpulkan bahwasanya ketika Gus Miftah melakukan kesalahan, ketika Gus Miftah melakukan kebenaran, ataupun melakukan sesuatu yang dianggap tidak benar, ataupun kebenaran, atau sesuatu yang bersifat bisa dibenarkan, bisa disalahkan, itu semua harus kita lihat dari sisi kemanusiaan, bahwasanya manusia mempunyai kesalahan, manusia tidak luput daripada kesalahan. Akan tetapi banyak orang-orang yang menghina, banyak orang-orang yang menghina, saudara. Mereka seakan-akan sok suci, saudara. Bahkan mereka yang mengadu domba adalah kenapa? Karena bisa jadi mereka menginginkan sebuah pamor, tapi sayang mereka tidak bisa mempunyainya, saudara. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, mungkin cukup sekian dari saya. Misal ada salah kata, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Tifani Al-Waqan itu menjelaskan umat Islam wajib menjaga persatuan dan persatuan. Dan juga di dalam kitab Dalailul Falihin, yang pertama saya jelaskan di dalam kitab Dalailul Falihin pertama, itu ada kata hubbul waqti minal iman. Hubbul waqti bukan hubbul waqti, kalau hubbul waqti itu digawakkan. Kalau hubbul waqti itu susah mudah-mudah milah, hubbu jadi mudah, waqti sebagai mudah milah, dan hubbul waqti sebagai mudah. Utang